semuanya, perkenalkan saya Aisyah Aprilia Rahmawati dengan NIM 24010034067. Saya dari kelas 2024B Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai salah satu program yang ada dalam pendidikan non-formal yang dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu program bimbingan belajar, khususnya pada cabang Kumon di Kayungsari Timur, Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai makna dari program ini dengan 3 cabang ilmu filsafat pendidikan, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi membahas mengenai hakikat atau keberadaan dari suatu program. Ontologi dari metode Kumon ini adalah pembelajaran mandiri dan bertahap. Siswa tidak belajar berdasarkan umur atau kelas formal. Di sini mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Itulah mengapa setiap siswa memiliki level yang berbeda meskipun usia mereka sama. Selanjutnya ada epistemologi, yaitu bagaimana sih siswa mendapat pelajaran dari Kumon ini. Di sini siswa akan dibagikan sebuah lembar soal atau worksheet. Mereka akan mengerjakan mulai dari level dasar menuju level yang lebih sulit. Untuk matematika, mereka akan diberikan penjumlahan atau pengurangan dasar terlebih dahulu. Kemudian meningkat pada pecahan, aljabar, bahkan pada kalkulus. Kemudian untuk bahasa Inggris, di sini mereka tidak hanya diajarkan untuk membaca dan menulis saja, tetapi mereka juga diajarkan untuk mengasah keterampilan listening mereka dengan cara mendengarkan audio melalui CD, kemudian mencocokkan dengan lembar soal yang telah diberikan. Melalui cara ini, mereka tidak hanya mengetahui apa jawabannya, tetapi mereka mengetahui mengapa jawaban itu bisa ada. Jadi epistemologi dari metode Kumon ini adalah membuat siswa untuk berpikir logis dan kritis. Lalu yang terakhir ada aksiologi, yaitu apa tujuan dan nilai dari program. Kumon ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akademik dan pengetahuan siswa saja, tetapi juga membentuk nilai-nilai atau karakter penting, yaitu ada disiplin, karena di sini mereka harus mengerjakan soal setiap hari dengan rutin. Kemudian ada tanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab dengan lembar kerja soalnya sendiri tanpa harus bergantung pada pendamping atau temannya. Kemudian ada percaya diri, mereka akan merasa percaya diri karena mereka telah berhasil menyelesaikan dari satu level ke level berikutnya. Dari penjelasan tadi dapat kita lihat bahwa Kumon adalah salah satu contoh nyata dari pendidikan non-formal yang tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga pada karakter. Dari kita melihat secara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, kita bisa memahami lebih dalam apa makna dari sebuah program bimbingan belajar. Jadi kita tidak perlu belajar, kita tidak harus belajar dengan terpaku pada kurikulum atau kelas formal saja. Seperti pada Kumon tadi, justru metodenya bisa membuat anak-anak itu tidak hanya meningkatkan pada akademik saja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bahwa pentingnya pendidikan non-formal itu ada. Sampai jumpa di video berikutnya, bye! Seringkali kita memandang bimbingan belajar hanya sebagai alat bantu akademik lengkap dari sekolah formal. Namun jika ditinjau dari kacamata filsafat, terutama ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita justru diajak untuk memahami bahwa bimbingan belajar seperti Kumon memiliki peran yang jauh lebih mendalam. Ia bukan sekedar tempat mengerjakan soal, melainkan juga ruang di mana konsep tentang keberadaan belajar, proses pencarian ilmu, dan nilai-nilai kehidupan dibentuk secara perlahan. Melalui pendekatan yang konsisten dan mandiri, Kumon memperlihatkan bahwa pengetahuan tidak datang secara instan,
Epistemologinya bersandar pada pengalaman langsung, pengulangan, dan ketekunan. Di sini belajar bukan semata-mata menyerap informasi saja, melainkan membangun struktur berpikir yang kokoh dari proses yang sederhana namun disiplin. Anak-anak tidak diajari tergantung pada guru, tetapi dilatih untuk memahami bahwa mereka bisa menemukan jawabannya sendiri, dan dari sinilah makna belajar yang sesungguhnya muncul. Lebih dari itu, Kuman memberi nilai yang tidak selalu tampak di permukaan, yaitu tanggung jawab, kemandirian, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Dalam perspektif aksiologi, inilah nilai-nilai yang tak ternilai. Maka, ketika kita memahami pendidikan bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari perjalanan dan nilai yang ditanamkan, kita akan melihat bahwa tempat belajar sekecil apapun, bahkan hanya sebuah meja dengan lembar soal harian, bisa menjadi titik awal terbentuknya pribadi yang tangguh dan berpikir reflektif.